Oke, hai adik-adik. Hari ini kita akan masuk di pembahasan ringkas tentang pemfaktoran aljabar ya. Jadi ini akan kalian pelajari nanti di pertemuan Zoom. Ini hanya pembahasan ringkas saja ya. Jadi hanya untuk bentuk-bentuk yang sederhana yang akan kita kerjakan saat ini. Oke, jadi langsung kita bahas ke soalnya saja ya. Jadi ini ada nomor satu nih. Nomor satu, soalnya P kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Yang ditanya adalah nilai P yang memenuhi atau biasanya yang diminta itu adalah akar-akar namanya. Tapi kita cari nilai P yang memenuhi. Jadi kalau misalnya ada bentuk persamaan aljabar yang A kuadrat kurang B kuadrat, maka itu bisa kita faktorkan menjadi A kurang B, A tambah B. Jadi tinggal kita pisah, tandanya kita pisah juga di pangkat satu semuanya, tinggal ganti tandanya, ubah. Jadi tandanya harus berbeda ya. Kalau nanti tandanya tambah, maka langsung saja tidak ada nilai P yang memenuhi. Itu dia ya. Kalau kurang, langsung ini dia bentuknya. Jadi A kurang B kali A tambah B. Oke, coba kita lihat soal kita ya. Soal kita itu P kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Belum bisa kita buat dia jadi bentuk yang memenuhi bentuk catatan yang dikasih itu, ya kan? Jadi coba kakak pecah dulu ini. Jadi P kuadrat kurang 16-nya kakak ubah jadi bilangan berpangkat D. 16 itu adalah bilangan berpangkat dari 4 atau 4 pangkat 2. Oke, kalau kita lihat di sini, ini udah P kuadrat kurang 4 kuadrat. Atau boleh kita buat jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Maka faktornya langsung pisah, tandanya ganti, ya kan? P4, 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 tandanya kita buat 2, negatif dan positif. Maka mencari nilai P-nya langsung samakan dengan 0. Misalnya ya, ini P kurang 4. P kurang 4 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 4 untuk yang ini. P tambah 4 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan negatif 4. Begitu caranya, oke? Coba kita ulang lagi untuk yang nomor 2. Nah, di sini X kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Ya, jadi X-nya tetap sudah kuadrat. Tapi bilangan di sini belum bilangan berkuadrat. Kalau misalnya belum kuadrat, maka bentuk ini belum bisa kita pakai deh. Jadi coba dulu kita buat 3 ini jadi bilangan kuadrat. Nggak ada, Kak. Ya udah, kita buat aja dia menjadi bilangan berpangkat. Pangkat lawannya akar. Maka 3-nya di situ kakak ubah jadi akar 3, tapi kita pangkatkan lagi 2. Kalau akar jumpa dengan kuadrat, ini akar dengan kuadratnya bisa habis, ya kan? Jadi tetap aja 3 nilainya. Maka gitu caranya, kalau misalnya bilangan yang diberikan itu bukan bilangan berpangkat, langsung bawakan ke akar. Oke? Maka di sini sudah bisa kita buat dia jadi X kuadrat kurang akar 3 kuadrat. Oke, udah sama-sama kuadrat dua-dua. Maka faktornya kita pisah, tandanya kita buat negatif positif. Maka di sini nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan akar 3 dan X sama dengan min akar 3. Sama dia ya. Atau boleh kita buat di sini X sama dengan plus minus akar 3. Boleh positif, boleh negatif. Karena bilangannya sama. Yang berbeda di sini adalah tandanya. Gitu dia ya. Untuk bilangan yang memenuhi bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. Bagaimana kalau misalnya nggak ada bilangan konstantanya, Kak? Misalnya ini, Y kuadrat kurang 5Y sama dengan 0. Jadi nggak ada konstantanya. Kalau ini tadi, bilangan kuadrat langsung konstanta, ya kan? Jadi kalau misalnya bilangan yang nggak ada variabelnya namanya konstanta. Kalau yang ini, ada variabelnya si Y, gitu kan? Jadi caranya kita untuk memfaktorkannya, tinggal bagi Y aja deh. Y pangkat 2 bagi Y, tinggal Y, ya kan? Tinggal kurangkan pangkatnya. 2 kurang 1 pangkat 1. Nggak usah ditulis. 5Y dibagi Y, ya 5. Y-nya kakak letak di sini. Jadi kalau kita kalikan ini ke dalam, Y kuadrat kurang 5Y. Gitu dia ya. Oke? Oke, maka kalau misalnya begini, kalau ini tadi P kurang 4 sama dengan 0, P-nya 4. P tambah 4 sama dengan 0, P-nya sama dengan minus 4. Kalau yang ini langsung aja, Y sama dengan 0. Ya kan? Terus Y kurang 5 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Dapatlah jawabnya A. Gitu.
Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor 4, sama juga konsepnya deh. Jadi ini belum bilangan berpangkat. Ada juga koefisien X kuadratnya di depan. Ya kan? Jadi ini harus pokoknya kita bawa kemari. Kuadrat kurang kuadrat. Nggak boleh gini kuadratnya. Harus dua-duanya kuadrat. Maka 4 di sini pun harus bilangan kuadrat. 2 kuadrat, ya kan? 2 kuadrat X kuadrat. Jadi kalau misalnya bilangan berpangkat sama-sama kuadrat, pangkatnya bisa disatukan aja. 2X kuadrat. Gitu. Sama juga di sini, 16. 16 itu adalah bilangan kuadrat dari 4. 4 kuadrat sama dengan 16. Maka bisa dapat faktornya adalah 2X kurang 4, 2X tambah 4. Atau 2X kurang 4 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Atau 2X tambah 4 sama dengan 0, 2X sama dengan min 4, karena 4-nya kita pindah ke kanan jadi negatif, ya kan? Maka X-nya sama dengan min 2. Gitulah caranya kalau dia yang kuadrat-kuadrat. Oke. Untuk yang nomor 5, ini nggak bisa lagi kita bawa dia ke bentuk kuadrat, ya kan? Udah nggak ada lagi kawannya. Udah jadi 3. Kalau yang dari tadi masih 2 unsur. Ini 3 unsur, oke? Caranya, 2 buah bilangan kita cari, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang di tengah, atau koefisien X, yang kalau dikalikan hasilnya adalah si konstanta. Jadi kalau untuk nomor 5, kita mau cari 2 bilangan, kalau dikalikan hasilnya 7, kalau dijumlahkan hasilnya 7, kalau dikalikan hasilnya 12. Siapakah itu? Cara mencarinya, lihat faktor dari 12. Siapa aja lah kalau misalnya dikalikan hasilnya 12. Ada 1 kali 2, ada 2 kali 6, ada 3 kali 4. Siapa dari antara 3 ini yang kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 7? Kalau misalnya 1 dengan 12 dijumlahkan dek 13. Kalau 2 dengan 6 dijumlahkan 8. Belum bisa, ya kan? Maka yang terakhir adalah si 3 dengan 4. Coba kita lihat. 3 tambah 4, 7. 3 kali 4 juga 12. Maka faktornya adalah tambah 3 tambah 4. Gitulah caranya. Maka di sini X-nya sama dengan min 3. Karena sama dengan 0, di sini X-nya sama dengan min 4. Sama dengan 0. Gitu. Oke? Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor 6. Sama juga kasusnya, Dek. Cuma di sini ini negatif. Negatif ya. Jadi coba kita ambil dulu. Kalau misalnya dijumlahkan, hasilnya 2. Kalau dikalikan, hasilnya minus 15. Cari juga lah faktor dari 15 dulu ya. Jangan minus 15. 15. Oke, kalau 15 ada 1 kali 15 dan 3 kali 5. Oke, kita carilah siapa yang memenuhi itu. Maka bilangan yang memenuhi itu udah pasti bukan 1 dan 15. Terlalu jauh ke 2 ya kan, Dik? Karena 1 tambah 15 itu udah 16. Udah jauh kali ke 2. Maka yang ada adalah si 5 dan 3. Tapi 5 tambah 3 itu 2. 5 kali 3, 15. Ini negatif ya. Maka kalau misalnya mau kita ambil bilangan yang sama, harus ada dari antara 5 dan 3 yang negatif. Karena apa? Supaya hasilnya minus 15, maka salah satu dari angka itu harus negatif, ya kan? Kalau misalnya tandanya sama, nanti hasilnya positif. Jadi, kalau 5 kali 3, hasilnya kan 15. Min 5 kali min 3 juga 15. Jadi, tandanya nggak boleh sama, harus beda. Jadi, kita lihat hasil penjumlahannya. 2 ya. 2 berarti kalau misalnya dijumlahkan, bilangan yang negatif 1, bilangan yang positif 1, hasilnya tetap positif. Maka kesimpulannya adalah bilangan yang negatif itu bilangan yang lebih kecil. Supaya kalau dijumlahkan dengan bilangan yang lebih besar, hasilnya tetap positif. 5 tambah min 3. 2. 5 kali min 3. Min 15. Maka di sini faktornya adalah X tambah 5, X kurang 3. Cemitu. Gitu dia ya. Oke, coba kita ulang lagi. Ini soal yang sama, cuman bedanya ini negatifnya di konstanta, ini negatifnya di koefisien X. Oke,
Maka kita cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya min 9, kalau dikalikan hasilnya 14. Kita cari dulu, siapalah bilangan ini? 1 kali 14 atau 2 kali 7, hanya itu aja, ya kan? Berarti kita carilah, kalau misalnya dikalikan 14, kalau dijumlahkan, min 9 dikalikan 14D, positif, berarti tandanya harus sama. Kalau tidak sama-sama positif, ya sama-sama negatif, ya kan? Berarti yang bisa ke sini hanya 7 dan 2. Karena kalau 1 dan 14 itu terlalu besar nanti kan? 15, sementara di sini 9. Cari bilangan yang dekat dulu. Oke? Maka di sini berarti supaya hasil kalinya positif, tapi hasil penjumlahannya negatif, ya kan? Berarti ini dua-duanya harus negatif, deh. Min 7 tambah min 2 itu min 9, ya kan? Jadi X kurang 7, X kurang 2. Gitu. Lihat ya tandanya ya. Kalau ini tadi positif 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Kalau ini tadi positif 5 min 3, positif 5 min 3. Kalau yang ini min 7 min 2, min 7 min 2. Gitu ya. Diingatkan, diingat dia. Oke. Coba kita lihat dulu yang nomor 8. Nomor 8, X kuadrat kurang 2X kurang 24. Berarti sama-sama negatif. Ini lain lagi dari nomor 6 dan 7. Ya kan? Coba kita lihat ya. Jadi kalau sama-sama negatif dua-duanya, maka kita lihat dulu tetap juga perkaliannya. Yang positif aja, biar nggak terlalu sulit. Ya kan? Yang positif. Kalau dua buah bilangan dikalikan, hasilnya 24. Siapa aja kemungkinannya? 1 kali 24, ya kan? 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Yang mana lah ini yang hasilnya 2? Ya kan? Kalau 1 kali 24 kayaknya nggak mungkin, ya. Karena terlalu jauh, 25 jumlahnya, ya kan? Kalau 2 kali 12, 14 jumlahnya, jauh kali. Kalau 3 kali 8, 11. Dikurangkan pun 8 kurang 3 masih 5, ya kan? Kalau 4 tambah 6, 10. Tapi kalau dikurangkan 6 kurang 4, 2. Nah, bisa. Berarti ini 6 dan 4 dia. Tinggal kita tentukan siapa yang positif, siapa yang negatif. Perhatikan, kalau yang ini tadi, kenapa yang 5 positif, yang 3 negatif? Karena hasil penjumlahannya negatif, positif. Maka yang lebih besar harus positif supaya lebih kuat dia daripada yang negatif, ya kan? Kalau yang ini berarti supaya hasil penjumlahannya negatif, yang lebih besar lah yang negatif. Supaya kalau dijumlahkan yang positifnya kalah, min 6 tambah 4 min 2. Gitu dia. Oke? Berarti faktornya X kurang 6, X tambah 4. Begitulah cara memfaktorkan kalau misalnya bentuk aljabarnya yang 3 suku seperti ini. Kalau yang 2 suku tadi tinggal ikut not yang ini. Gitu ya, Dik? Oke, adik-adik, ayo kita lanjut lagi ya. Ini nomor 9. Jadi bentuknya pakai variabel K. Jadi sebenarnya mau apapun variabelnya sama aja ya. Kalau misalnya A, B, sampai Z. Yang penting kita ingat adalah bentuk kuadratnya, bentuk aljabarnya. Coba lihat ini ya. Ini kan kuadrat kurang kuadrat tadi kan. Apakah yang ini bisa dibuat kuadrat kurang kuadrat? Bisa. 9 itu, Dek, itu 3 kuadrat, ya kan? Berarti boleh kita buat bentuk ini jadi K kuadrat kurang 3 kuadrat. Balik lagi, ya kan? Kalau misalnya kuadrat kurang kuadrat, tinggal pisahkan. Baru ganti tandanya, jadi negatif positif. Maka langsung bisa dapat bentuknya 3 dan min 3. Gitu ya. Oke, yuk kita lanjut ke nomor 10. Yang ini tambah deh, tambah. Perhatikan bedanya ya. Kalau ini semua tadi kurang. Yang ini tambah. Maka kalau misalnya kalian jumpa soal seperti ini, kuadrat, tapi tambah. Karena 4 ini juga bisa kita buat jadi 2 kuadrat, ya kan? Berarti ini boleh kakak buat jadi X kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 0. Oke,
Jadi sebenarnya bolehnya seperti ini cara mengerjakannya, Dik. Kayak mengerjakan persamaan aljabar biasa. Coba ya. Kalau misalnya X kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Maka 4-nya boleh kakak pindahi. Jadi X kuadrat sama dengan 4-nya dipindahi, berarti jadi negatif. Hah? Oke? Supaya hilang kuadratnya, kita akarkan. Hah? Berapa akar dari min 4? Nggak ada ya, Dek. Nggak ada. Nggak boleh dalam akar negatif, Dek. Kenapa akar 4 jawabannya 2? Karena 2 kali 2, 4. Ya kan? Kenapa akar 16 jawabnya 4? Karena 4 kali 4, 16. Gimana cara mencari akar min 4? Nggak ada. Ya. Jadi kalau misalnya ada akar, dalamnya negatif, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Langsung aja jawabannya tidak ada nilai X yang memenuhi. Gitu ya. Jadi begitu dia kalau misalnya bentuk kuadrat-kuadrat tapi tambah, ya kan? Kalau kurang tadi seperti nomor 1, 2, dan nomor 4. Gitu dia. Oke? Sekian dulu pembahasan ringkas untuk pembatoran aljabar kita. Terima kasih.